Oke, ya. Jadi kalau kita kembali kepada tabel ini, ya, gambar ini sudah gambar tabel ini sebenarnya. Ya. Maka kalau kita ditanya kembali ke ERD-nya, jadi kita runtut balik, karena memang selalu begitu. Sebenarnya ini persoalan apa? Ini perkuliahan. Maka hanya ada 3 entitas sebenarnya di sini, yaitu entitas dosen, entitas mahasiswa, dan entitas mata kuliah. Jadi hanya ada 3 sebenarnya. Nah, itu saja. Nah, saya lihat pada pekerjaan saudara, rata-rata adalah menggambarkan ini semua menjadi sebuah entitas. Itu salahnya. Ya, jadi kalau dari gambar pertama, pertanyaan pertama tentang ERD, ya sudah tidak ada yang benar itu. Ya, tidak ada yang benar. Karena ERD itu hanya menggambarkan kelompok yang terlibat. Ya, kelompok yang terlibat. Belum sampai kepada relasinya. Nah, jadi kalau kita bicara tentang ERD, maka di sini hanya ada berapa entitas? 3 entitas. Yang pertama adalah dosen, mahasiswa, dan mata kuliah. Mungkin ini sudah pernah saya berikan di dalam mata kuliah saya, saudara boleh cek di sana. Hanya 3 itu. Nah, kemudian relasinya, relasi antara mahasiswa dengan mata kuliah. Nah, muncul mahasiswa mengambil mata kuliah. Muncullah tabel mengambil mata kuliah. Oh, sorry, bukan tabel, relasi. Muncul relasi mahasiswa mengambil mata kuliah. Kemudian relasi antara dosen dengan mahasiswa. Dosen dengan mata kuliah. Kalau tadi mahasiswa dengan mata kuliah, sekarang dosen dengan mata kuliah. Dosen dengan mata kuliah ada relasinya, yaitu dosen pengampu mata kuliah. Dosen pengampu mata kuliah. Sudah tergambar? Dosen pengampu mata kuliah. Ini saya rada bingung ini layout gambar ini, tapi nggak apa-apa ya. Nanti saya coba tunjukkan di layar saudara ya. Rada-rada katrok nggak apa-apa, yang penting mudeng. Jadi ada 3. Entitas itu atau entitas kotak ya. Ada dosen, ada mata kuliah, kemudian ada lagi mahasiswa. Mahasiswa. Ya. Dosen. Ya kan? Nah, ini coba saya tunjukkan ya. Nah, begini ya. Oke. Nah, wah, ya. Terlihat ya, saudara-saudara. Nah, dosen dengan mata kuliah munculkan relasi. Ada relasinya, ada apa? Mengampu. Dosen mengampu. Nah, mata kuliah dengan mahasiswa ada relasinya, ada apa relasinya? Mahasiswa mengambil, ya toh? Mahasiswa mengambil mata kuliah. Nah, oke, ya, cukup jelas. Nah, nanti ditambahkan saja atributnya, tinggal menambah atribut dosen. Atributnya apa? Ya, ada nomor induk dosen, nama dosen, gitu ya. Mahasiswa ada NIM, ada nama, ada nomor telepon, gitu. Mata kuliah, ada kode mata kuliah, ada nama mata kuliah, ada jumlah SKS-nya. Selesai, saudara-saudara. ERD-nya cuma seperti ini. Sangat sederhana. Paham ya? Ada pertanyaan? Silakan kalau yang mau bertanya. Ya. Nggak ada? Baik. Nah, ERD-nya sudah jelas. Hanya seperti ini.
Lalu bagaimana sih bisa muncul tabel seperti itu? Nah, persoalannya di sini. Kita akan relasikan sebenarnya tabel ini, ERD ini menjadi tabel. Maka untuk melengkapi supaya kita bisa merubah menjadi tabel, kita akan lengkapi dengan kardinalitasnya, ya kan? Dosen dengan mata kuliah, apa relasinya? Satu dosen bisa mengampu satu mata kuliah, ya satu mata kuliah bisa diampu oleh banyak dosen, ya. Wah, berarti relasinya adalah many to many. Ya, ini contohnya ya, dosen dengan mata kuliah, relasinya many to many. Oh bisa Pak? Karena satu dosen bisa mengampu banyak mata kuliah, lebih dari satu mata kuliah. Satu mata kuliah juga bisa diampu oleh banyak dosen. Nah, jadi relasinya adalah many to many. Oke. Nah, bagaimanakah dengan mahasiswa dan mata kuliah? Ya. Satu mata kuliah bisa diambil oleh banyak mahasiswa, lebih dari satu mahasiswa? Ya. Seorang mahasiswa bisa mengambil banyak mata kuliah? Lebih dari satu mata kuliah? Ya. Ya. Berarti relasinya adalah juga many to many. Nih, untuk mata kuliah dengan mahasiswa, relasinya adalah many to many. Mengapa? Karena setiap mata kuliah bisa diambil oleh lebih dari satu mahasiswa, demikian pula seorang mahasiswa bisa mengambil lebih dari satu mata kuliah. Maka many to many. Nah, kalau kemudian ERD ini kita ubah menjadi tabel, ya, maka ada aturannya, ya kan? Yaitu apa? Yaitu apabila relasinya many to many, maka relasi ini ya muncul itu akan berdiri menjadi tabel sendiri. Ya. Nah, kita lihat bahwa relasi yang ada dari keduanya ini adalah relasi many to many kardinalitasnya. Maka setiap relasi, ya, baik dosen mengampu maupun mahasiswa mengambil mata kuliah, ini akan berpotensi menjadi tabel. Ya. Nah, jadi ini jadi tabel. Saya gambarkan. Yang pasti ya, ini sudah ada tabel. Setiap entitas pasti jadi tabel, sudah pasti itu. Dosen jadi tabel dosen. Ya, saya tulis ini aja, saya tulis ini ya. Dosen jadi tabel dosen. Nantinya ya, nantinya. Oke, kemudian mata kuliah jadi tabel mata kuliah. Kemudian mahasiswa jadi tabel mahasiswa. Oh iya, kita mau menghubungkan mahasiswa dengan dosen. Ada enggak hubungannya? Saya tambah lagi nih. Relasinya saya tambah. Mahasiswa dengan dosen. Nah, dosen wali. Ini ya. Saya tambah di bawah nih. Ya, saya tambah di bawah ini ada dosen wali. Nah, gambarin di. Oke. Ini ya dosen wali. Ya. Kardinalitasnya bagaimana? Seorang dosen bisa menjadi dosen wali untuk lebih dari satu mahasiswa. Ya. Jadi one to many. Seorang mahasiswa bisa dapat lebih dari satu dosen wali? Tidak, hanya satu. Nah, berarti relasinya adalah one to many. Nah, kita tuliskan seperti ini, one to many. Oke, ya, one to many. Ya, satu dosen menjadi wali banyak mahasiswa, tapi satu mahasiswa hanya mempunyai satu dosen wali. Ya, nah kalau relasinya one to one, one to many gimana? Bisa menjadi tabel, tapi bisa juga kunci kuatnya, kunci yang banyaknya, ya,
dimasukkan ke kunci yang tunggal dimasukkan ke banyak. Ya, jadi tidak perlu menjadi tabel baru, tetapi hanya menambahkan kunci. Ya, jadi kalau nanti mahasiswa ini menjadi tabel mahasiswa, maka dosennya relasi ini tidak usah dibuat menjadi tabel, cukup atribut kuncinya. Nah, dosen itu mempunyai atribut kunci yang pokok adalah NIDN, nomor induk dosen nasional, NIDN. Nah, maka nanti NIDN ini hanya ditambahkan kepada menjadi atribut mahasiswa. Nah, sini. Ya, jadi ditambahkan di sini nanti loh kalau sudah jadi tabel. Ya. Nah, berarti di sini tabelnya saya ulangi hanya ada tabel dosen, tabel mahasiswa, kemudian tabel mata kuliah dan 2 tabel relasi ini. Apa? Boleh jika mengambil mata kuliah jadikan tabel kuliah. Oke. Ya, kemudian dosen mengampu ini nanti akan menjadi tabel, saya tak ganti warna lain, apa warna lain, biru ya. Mana warna? Oh, hitam. Oke, saya ganti warna hitam. Oh, kok biru mana ini? Ya, ini akan menjadi tabel apa nih? Dosen MK, nah, tabel dosen mata kuliah. Oke, kalau di dalam soal ini mana ya dosen mata kuliah? Enggak ada ini, enggak ada. Ya, tidak ada karena di sini kalau di dalam aturan ini, kalau dalam lihat soal ini, yaitu bahwa hubungan dosen mengampu malah tidak ada ini. NIP, nama, NIP. Loh, kok NIP? Oh, NIP, ya. NIP sebagai kunci dari dosen, ya. NIP sebagai kunci dosen, saudara lihat di slide saudara. NIP sebagai dosen itu dimasukkan sebagai kunci di mata kuliah. Jadi ini relasinya adalah one to many. Ya. Jadi seorang dosen itu mengampu banyak mata kuliah, tetapi satu mata kuliah hanya diampu oleh satu dosen. Sorry, berarti saya yang salah nih. Relasinya adalah bahwa one to many ini. One to many. Jadi yang salah di mana nih saya? Salahnya di sini, saudara-saudara. Ya, ini yang salah. Jadi kalau lihat gambar, di situ ternyata adalah satu dosen mengampu banyak mata kuliah, tapi satu mata kuliah hanya diampu oleh satu dosen. Nah, karena relasinya adalah one to many, kalau tadi saya salah many to many, one to many, maka kita cukup nanti memasukkan kunci dosen. Ya. Di situ tidak menggunakan NIDN, tapi menggunakan NIP. Nah, saya juga ganti pakai NIP saja. Pakai NIP. Ya. Oke. Ya. Ya, jadi sama dengan kasusnya sebagai dosen wali di sini. NIP dosen sebagai kunci nanti ditambahkan di tabel mahasiswa. Demikian pula nanti NIP dosen dicantumkan di dalam mata kuliah. Ya, jadi ini tidak muncul tabel baru. Maka tabelnya sekali lagi hanya 1, 2, 3, 4. Oke. Tabel dosen, kemudian tabel dosen mata kuliah tidak jadi, ya, hanya ada 1 tabel dosen, 2 tabel mata kuliah, kemudian 3 tabel mahasiswa, ya, dan 4 adalah tabel kuliah. Ya. Oke, ini gambarnya sedikit ruwet, tapi nggak apa-apa. Ya. Jadi tabelnya hanya 1 tabel dosen, 2 tabel mata kuliah, 3 tabel mahasiswa, 4 relasi antara mahasiswa dengan mata kuliah menjadi tabel mata kuliah,
tabel kuliah ya. Nanti akan jadi tabel kuliah. Jadi 1, 2, 3, 4 tabel kuliah cukup. Ya, jadi hanya ada 4 tabel. Oke, hanya ada 4 tabel. Ya. Nah, 4 tabel itu kalau saya gambarkan menjadi seperti ini. Oke, tabel dosen ya tadi. Ini tabel dosen. Kemudian ada tabel mata kuliah. Ya. Kemudian ada lagi tabel mahasiswa. Ini ya ada 3, ditambah 1 lagi adalah tabel kuliah yang merupakan hasil relasi dari mahasiswa dengan mata kuliah. Tabel kuliah. Nah, tabelnya menjadi ini, saudara-saudara. Ya. Nah, sekarang bagaimanakah nilai itu muncul? Ya. Tentu nilai muncul itu ada setelah mahasiswa kuliah, maka adanya di tabel mata kuliah. Ya. Nah, di tabel mata kuliah ini nanti akan ada kode mata kuliah, gitu. Nama mata kuliah, SKS, ya. Kemudian tadi ada yang tamu, ya. Lalu ada nilai, boleh, ada nilai, lalu ada, kalau di sini ada NIP, ya, kuncinya. Oh sorry, saya samakan saja, kode mata, oh, ya oke, sama, kode MK, ini berarti kode MK, tabel kalau mahasiswa pakai apa? Pakai NIM, oke, pakai NIM, ini, maka posisinya adalah kemudian NIP, ya. Jadi kunci tamu di sini, kode MK jadi kunci tamu di sini, terus ada nilai. Nah, kita lihat yang ini dulu. Ya. Tabel mata kuliah dengan tabel dosen, ya. Ini tabel dosen, tabel mata kuliah. Nah, karena tabel mata kuliah, oh sorry ini saya salah. Tabel dosen dengan sini, NIP. Ya. Nih, ya. Tabel dosen berrelasi dengan tabel mata kuliah. Karena relasinya itu cuma bantu many, maka kunci dari tabel dosen masuk ke sini sebagai kunci tamu. Ya, sebagai kunci tamu. Ya. Nah, kemudian tabel mata kuliah. Ini disisipi. Sekarang hubungan antara mahasiswa dengan tabel kuliah. Nah, NIM. Oke. NIM. Iya. Oke. NIM, tabel kuliah, terus nanti ada ke dosen. Nah, dari sini. Ya. Jadi, bagaimanakah tabel kuliah ini muncul? Karena dia relasi dengan mahasiswa dengan mata kuliah, maka di sini ada kode mata kuliah, lalu kemudian ada NIM. Tabel kuliah, kode MK, mungkin tidak perlu pakai nama MK, oke. Tidak perlu pakai nama MK, tapi ada NIM-nya. NIM-nya saya ganti. Ya, SKS-nya tidak perlu. Nah, kemudian ada nilai. Ini. Baik, saya punya tinta merah enggak? Oke, tak. Itu kan. Kode MK, NIM, nilai. Ya. Oke. Nah, jadi ini saudara-saudara. Nah, ini kuncinya di sini. Ya. Jadi tabel kuliah kumpulan dari NIM, mahasiswa, ya.
mata kuliah, kode mata kuliah, kemudian dosen, enggak perlu dosen, karena dosen ada di sini nanti. Ya, ini sudah ada di sini. Terus ada nilai. Ada nilai. Nah, itu ya. Ini sebenarnya sudah jadi seperti ini. Ya, ini langkah pertama untuk membuat tabel. Nah, sekarang saudara sudah masuk ke dalam normalisasi. Saudara lihat dari tabel, kita fokus ke tabel kuliah. Kalau saudara fokus ke tabel kuliah, maka lihat bahwa di sini akan ada banyak kerangkapan data. Kalau seorang mahasiswa mengambil lebih dari satu mata kuliah, maka di sini akan ada kode mata kuliah, NIM double ya, kode mata kuliah, ada NIM-nya lagi ada, nilai lagi ada. Nilai lagi ada. Nah, disinilah nanti akan muncul satu kerangkapan. Apalagi kalau nilainya seperti yang saudara miliki, ada 3. Nilai tugas, nilai mid, dan nanti nilai akhir. Ditambah lagi nilai konversi menjadi ABCD. Wah, nilai-nilai itu nanti akan berulang terus di sini, ya, di tabel ini. Itu tidak memenuhi normal ketiga. Maka supaya memenuhi normal ketiga, nilainya dipecah, dipisah. Ya. Lalu tabelnya menjadi, ya, tabel kuliah dipecah. Dipecah menjadi, kalau dalam soal ini adalah tabel kuliah, oke. Tabel kuliah, ya, dengan atributnya, di situ ada NIP, oke. Oh. Oke. Ada kode MK, ada NIM, ada NIP-nya ternyata dimasukkan juga, ya oke lah, enggak apa-apa. Oke, kemudian ada dan lain-lain. Ya. Kemudian ditambah lagi menjadi tabel, satu lagi adalah tabel nilai. Nah, di situ disatakan nilai kuliah. Di situ ada NIM, ya, ada nilai. Nah, di situ karena ada kelompok, tambahkan kelompok. Nah, jadi saudara-saudara, karena alasan normalisasi untuk mengurangi kerangkapan data, maka tabel kuliah ini lalu dipecah. Ya, dipecah menjadi tabel kuliah dan tabel nilai. Jadi tabel ini sekarang menjadi 3 aja. Ya, menjadi hapus. Nah, ini menjadi gambar seperti yang saudara miliki dalam soal. Kembali lagi. Itu saudara-saudara. Ya. Nah, itu nanti ditambahkan di C itu kerjakan dengan notasi aljabar relasi. Wah, belum ada yang jawab itu. Beberapa belum jawab. Ya. Ada yang jawab, tapi ya, pasti salah karena defininya juga berbeda. Ya. Itu saudara-saudara untuk desain dari tabel sesuai soal. Ya. Tetapi kalau sesuai kenyataan nanti akan bisa berubah karena mungkin proses bisnisnya yang berubah. Silakan kalau ada pertanyaan. Jangan lupa saudara absen di kuliah online ya, si Adin. Bagaimana? Tidak ada? Cukup? Halo? Oke, kalau cukup saya akhiri pertemuan pada pagi hari ini. Ya, nanti kalau saudara otak-atik lagi ternyata masih belum sreg, ya nanti silakan kita diskusi lagi. Ya, jadi seperti itu. Kalau nilainya nanti saya jawabnya nyontek dengan teman saya kok nilainya beda ya Pak ya. Misalkan gitu ya. Kalau ada yang berani bertanya seperti itu, sungguh gentleman itu. Enggak apa-apa. Ya karena ini adalah subjektif tes ya. Jadi
saya sendiri tidak mengoreksi itu sekali jadi, mungkin saya ada jeda. Karena saya jeda, kemudian saya masuk ngoreksi lagi, itu standar nilainya bisa berubah. Ya, itu kelemahan dari ujian subjektif, sehingga meskipun saudara itu nyontek persis dengan temannya, ternyata nilainya bisa selisih 5 atau 10. Ya, nggak apa-apa lah. Ya. Nanti yang penting saudara tugas jangan pernah ada yang lowong. Ya. Kemudian ujian akhir nanti semoga lebih baik lagi. Ujian akhir lebih banyak saudara ke SQL, sepertinya praktek, tetapi tidak menutup kemungkinan adalah saudara diuji untuk merancang tabel lagi. Karena mata kuliah ini keterampilan yang diharapkan muncul adalah keterampilan untuk merancang database atau merancang tabel dengan memenuhi kaidah-kaidah normalisasi yang dimungkinkan. Ya. Itu saja, selamat pagi, sampai bertemu pada perkuliahan mendatang. Ya. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Terima kasih, Pak. Ya, Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. ya. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.